Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Safuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Safuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Di negeri yang dijahit oleh peradaban dan iman, di tanah Sunda yang tak sekadar bumi, melainkan hati nurani. Hari ini kita menyaksikan sebuah gagasan yang tak datang dari ruang akademik, bukan pula dari podium keilmuan tinggi, tetapi dari suara seorang pemimpin yang peka pada denyut zaman, dan pula tajam untuk membedah luka dari kebudayaan. Ialah Kang Deddy Mulyadi, selaku Gubernur Jawa Barat yang fenomenal. Dalam pembukaan MTQ Jawa Barat ke-39 tadi malam, ajang yang memang selama ini hanya diidentikan dengan suara-suara Arab, langgam Timur Tengah, dan tentunya ya tradisi dari Timur Tengah, yang mana memang kadang membebani lidah kita-kita ini orang Indonesia. Nah, Kang Deddy menyampaikan usul yang sangat luar biasa bagi saya, yang mana memang bagi sebagian orang mungkin terdengar nyeleneh, tapi justru ini menyimpan kebenaran yang mendalam. Kang Deddy mengusulkan agar memasukkan Mamaos Sunda ke dalam cabang lomba MTQ. Wah, ini kan terobosan luar biasa, jarang selama ini. Budayawan siapapun itu mungkin jarang yang peka terhadap perkara demikian lah ya. Nah, kali ini Kang Deddy luar biasa sekali. Ini menurut saya ya, ini menurut saya. Nah, artinya bukan berarti kita mencampur adukan antara ibadah yang mana memang membaca Al-Quran, hadis, menghafal dan yang lainnya. Akan tetapi ini lebih ke implementasi tradisi. Menurut saya ya. Ya mungkin nanti juga sebetulnya ada alasan-alasan tersendiri daripada Kang Deddy itu. Nah, Mamaos Sunda merupakan kalimat yang mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya ya mengandung revolusi cara pandang. Ia menantang kita semua, umat Islam Indonesia, untuk kembali berpikir. Apakah Islam harus selalu tampak seperti orang Arab? Harus selalu dikemukakan oleh bahasa Arab? Apakah kemuliaan Al-Quran hanya bisa dilantunkan dengan langgam Hijaz ataupun Bayati? Nah, lalu di mana letak kebudayaan kita? Nah, dalam hal ini Mamaos Sunda kan bahasa Sunda namanya. Lalu di mana letak kesundaan kita? Di mana letak Sunda? Di mana letak Jawa? Di mana letak Melayu dalam Islam kita ini? Padahal Nusantara yang lebih dipahami bahasa-bahasa dan lebih menyentuh itu ya bahasa kita sendiri. Nah, inilah merupakan kritik budaya yang santun, tapi sangat tajam menurut saya ya. Karena mungkin ya selama ini dalam euforia memeluk agama, kita sering menelanjanginya dari nilai-nilai lokal. Kita mengira bahwa semakin Arab gaya kita, semakin kuat keimanan keislaman kita. Padahal Rasulullah SAW tak pernah meminta umatnya untuk menjadi Arab. Yang beliau ajarkan ialah akhlak. Yang beliau ajarkan adalah nilai-nilai. Yang beliau ajarkan adalah akhlak, bukan sekedar identitas, bukan sekedar action dan etnis lainnya. Nah, Kang Deddy datang bukan sebagai penggugat. Kang Deddy sepenuhnya untuk menjaga ruh dari nilai tradisi. Beliau tidak sedang menistakan syariat, tapi sedang menyelamatkan makna dari pengerdilan formalitas. Bahwasanya Islam tidak boleh menjauh dari rakyatnya. Bahwasanya Al-Quran tidak boleh asing di telinga orang Sunda. Bahwasanya hadis tidak boleh menjadi mantra yang tak dipahami, tapi harus menjadi hikmah yang bisa direnungkan oleh semua kalangan. Entah itu petani, nelayan, ibu-ibu, anak-anak di kampung-kampung maupun di sudut halaman kota lainnya. Maka ketika beliau mengusulkan Mamaos Sunda menjadi bagian dari
pendekatan diri kepada Allah dalam bahasa yang bisa dijangkau oleh hati orang Sunda. Mamaos bukan sekedar seni, ia adalah medium, ia adalah jembatan antara kalbu dan kalamullah. Bahkan saya sendiri pun sering mamaos Sunda, ataupun ya mamaos kan syairan-syairan Sunda itu termasuk daripada mamaos Sunda. Waktu di pondok saya sering membuat, bahkan bukan hanya sekedar melantunkan mamaos Sunda, melantunkan syairan, sering membuat ya biasa iseng-iseng gitu kan, karena melihat daripada sisi lantunan itu yang indah, kemudian daripada variasi-variasi nazam, variasi-variasi syair. Kita kan dulu diajarkan pula, kita belajar ilmu syair ya, ilmu arud. Kemudian sebelum ke bahasa Arab, kita latihan dulu bahasa yang kita pahami, entah itu bahasa Sunda, kemudian bahasa Indonesia. Nah bahkan ya banyak saya membuat syairan itu dalam bahasa Indonesia pun ya, selama polemik nasab berlangsung saya sudah ada 8 kali kalau nggak salah. Kemudian yang bahasa Sunda ya nggak saya upload karena itu bukan keterkaitan, dan pula memang ya yang pahamnya itu hanya sekedar orang-orang Sunda. Nah seperti ini saya contohkan mamaos Sunda yang pernah saya tulis ya. Ku bismillah di kawitan ngadamel iya syairan, syair tentang kesedihan anu nuju di cicingan. Abdi seueur lepat pisan ka anjeun anu tersayang. Abdi hoyong deui balikan nu kawas kapungkur pisan. Nah, contoh itu ya, contoh sedikit ya, unik sih memang. Nah, itu pas masih muda, pas masih di pondok. Gunanya apa yang ada di hati aja, apa yang ada di hati. Tadi pas saya bikin itu mungkin lagi galau tentang percintaan, akhirnya saya buat ya yang demikian. Nah, kita hidup di negeri yang majemuk, beragam dan kaya akan budaya. Tapi terlalu lama kita terdiam saat budaya sendiri dijauhi atas nama kesalehan. Terlalu lama kita bungkam saat kekhasan bangsa, ciri khas bangsa dianggap kurang islami. Padahal Islam datang untuk memuliakan manusia dan budayanya selama ia tidak menyekutukan Tuhannya. Maka siapa yang lebih islami? Orang yang melafazkan Al-Quran dengan indah tapi tidak memahami isinya, atau orang yang membaca hikmah ilahi dalam bahasa Sunda lalu menangis karena merasakan dekatnya Tuhan? Nah, usulan Kang Deddy adalah bentuk keberanian yang berani bersuara di tengah sunyinya kebudayaan. Ketika mereka kebanyakan memilih diam agar tetap aman, beliau, Kang Deddy Mulyadi, memilih berbicara agar kita tetap waras. Di tengah banjir Arabisasi yang membutakan jati diri, beliau justru mengangkat wajah Islam Indonesia yang ramah, teduh, dan membumi. Maka hari ini kita tidak sekedar menyambut pembukaan MTQ Jawa Barat, tapi kita sedang menyambut kebangkitan kesadaran baru bahwa agama bukan milik satu budaya, bahwa Islam tidak menghapus akar, justru Islam itu menumbuhkannya. Bahwa orang Sunda tidak perlu menjadi Arab untuk bisa menjadi dekat terhadap Tuhannya. Bahwa Al-Quran bisa hidup dalam suara gamelan, bisa hidup dalam suara pupuh, bisa hidup dalam suara mamaos, selama ruhnya itu tetap Qur'ani. Mari kita simak bersama-sama dengan hati terbuka dan pikiran yang merdeka. Suara dari pemimpin yang tak lelah membela budaya, memuliakan agama, dan menguatkan jati diri bangsanya. Kang Deddy Mulyadi. Itu masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta musabaqah tilawatil Quran dan hadis yang lama mengaji di masjid, mengaji di pesantren, berguru di LPTQ, memasuki babak kualifikasi ikut musabaqah di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengaji, membaca Al-Quran, memasukkan dalam relung hati yang paling dalam, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi indera keenam dalam setiap manusia yang beriman dan beramal saleh. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa syukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung yang kebun entehnya banyak di Babadin. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali hijau karena Quran mengajarkan hijau, dan saya lihat Kabupaten Bandung juga bajunya hijau. Makanya alamnya tidak boleh berubah, harus tetap hijau. Karena dari alam yang hijau akan mengalir air yang jernih dan putih. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti keajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik. Saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Kang Maman Imanul Haq. Ini tokoh santri yang menjadi politisi yang tetap konsisten pada keislaman dan kesundaan yang saya tahu. Sehingga kalimat kesundaan mohon Pak Kemenag, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pasundan bernama Hidayat Suryalaga. Dia menulis terjemah Al-Quran dalam rumpaka Sunda yang sudah disusun dalam bentuk mamaos, dan saya minta di tahun depan itu masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih juga, karena kalau tidak saya sebut nanti saya dimarahin oleh Pak Bupati. Kang Asep Romli, terus anggota DPR RI juga, keluarga besar Bedas, tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Humaira. Saya ucapkan terima kasih, bajunya putih sama dengan saya. Para bupati, para wali kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta istrinya, mohon sabar, saya tidak akan dulu beserta istri sampai wangsit nanti datang. Pak Ketua MUI, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Para Ketua LPTQ yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama, jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah.
meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga, imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey, subuh-subuh kudu hudang, adana gogorogokan, nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lembur nama, rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif azan jam 9 pagi. Pada waktu azan jam 9 pagi semua orang datang, ngamek. Sia gelo, cenah moanya azan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang azan jawab, sia anu gelo mah. Aing di adanan subuh saya datang, di adanan jam 8 saya datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Luar biasa memang. Jadi pandangannya apa ya, sangat jauh lah daripada kita. Kalau bisa disebut dia ini visioner ya. Dia jarang yang peka kan terhadap apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Dan saya pun jarang mendengar sekali pimpinan daerah, pejabat lah ya, pejabat yang menyampaikan nilai-nilai daripada peribadatan kita. Seolah beliau itu ya paham, ya tentunya paham ya tentang hakikat daripada ibadah, bukan hanya sekedar daripada nilai estetika. Nah, sedangkan memang sekarang ini ya kita terpatri dengan nilai-nilai estetika. Kita enggan untuk bermakmum kepada orang yang mungkin yang nilai estetikanya kurang, semisal daripada suaranya kurang indah, kurang enak didengar, gitu kan. Dan kemudian dengan fasilitas-fasilitas lainnya tadi ya keterkaitan. Ya memang benar, entah seenak apapun itu suara si Kori, walaupun sound sistemnya jelek, ke bawah jelek. Oke lah, saya sih dukung full ya daripada apa yang diajukan oleh Kang Dedi tadi, dengan mengusulkan Mamao Sunda agar dimasukkan ke dalam MTQ ya nanti tahun depan. Semoga aja diamini, semoga aja dikonfirmasi dan cepat-cepat terrealisasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.